Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Statistika kelas 5C, jurusan Pendidikan Matematika UIN Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan tentang estimasi titik metode MLE, yaitu Maximum Likelihood Estimating. Sebelum melanjutkan ke materi, saya selaku moderator akan memperkenalkan terlebih dahulu nama anggota kelompok. Yang pertama ada saya sendiri, Zahra Hamidah Mulia Putri. Yang kedua ada Tarisa Nur Fitria. Yang ketiga ada Fitri Gunayah. Yang keempat ada Luciana. Yang kelima ada Prima Astuti. Yang keenam ada Jessi Wulandari. Yang ketujuh ada Nurul Habibah. Dan yang terakhir ada Olivia Yolanda Saputri. Sebelum melanjutkan ke materi, apakah di sini kalian sudah ada yang tahu apa itu MLE? Baiklah, karena masih ada yang belum paham, kita akan membahasnya bersama-sama. Langsung saja kita ke materi definisi dari MLE yang akan dijelaskan oleh Jessi Wulandari. Kepadanya kami persilahkan. Maximum Likelihood Estimation. Definisi 1. Fungsi densitas peluang bersama dari n variabel random x1, x2 sampai xn yang tergantung pada satu parameter theta, yaitu fungsi y yang disebut x1, x2 sampai xn. Nilai fungsi f dalam kurung x1, x2 sampai xn dengan parameter theta likelihood untuk x1, x2 sampai xn konstan hanya tergantung pada theta dengan notasi Lx theta. Apabila x1, x2 sampai xn merupakan sampel random berukuran n dan distribusi dengan fungsi densitas f itu, maka L theta sama dengan fungsi x1 dengan parameter theta, fungsi x2 dengan parameter theta, sampai dengan fungsi xn dengan parameter theta. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Fitri Gunayah. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan definisi 2 Maximum Likelihood Estimation. Misalkan L adalah fungsi densitas peluang bersama dari x1, x2 sampai dengan xn yang tergantung parameter theta, yaitu L theta sama dengan fungsi x1, x2 sampai dengan xn dengan parameter theta. Nilai dari theta yang menghasilkan nilai maksimum untuk L theta disebut Maximum Likelihood Estimation untuk theta, dan dengan dinyatakan dengan simbol delta theta. Jadi, fungsi x1, x2 sampai dengan xn dengan parameter theta sama dengan maksimum fungsi x1, x2 sampai dengan xn dengan parameter theta dengan theta himpunan bagian dari omega. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Luciana. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu tentang langkah-langkah mencari MLE. Nah, langkah yang pertama yaitu mencari likelihood dari parameternya, yaitu L besar buka kurung theta tutup kurung sama dengan hasil kali atau produk dari fungsi buka kurung xi, theta tutup kurung. Langkah yang kedua yaitu dengan mencari len dari L besar buka kurung theta tutup kurung. Langkah yang ketiga yaitu partial dari len L besar buka kurung theta tutup kurung per partial theta sama dengan 0. Misalkan ada dua parameternya, yaitu fungsi
buka kurung xi, theta 1, theta 2 tutup kurung, yang dimana theta 1 dan theta 2 adalah parameternya. Jadi langkah yang pertama yaitu mencari L besar, buka kurung theta 1, theta 2 tutup kurung sama dengan hasil kali atau produk dari fungsi xi, theta 1, theta 2. Nah, yang kedua yaitu langkah yang kedua yaitu mencari ln dari L besar, buka kurung theta 1, theta 2. Yang ketiga yaitu partial dari ln L besar, buka kurung theta 1, theta 2 per partial theta sama dengan 0. Theta 1 sama dengan 0 atau partial ln dari L besar, buka kurung theta 1, theta 2 per partial ln 2 sama dengan partial theta 2 sama dengan 0. Jadi demikian materi yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Tarisa Nufitria. Sekian, terima kasih. B. Contoh maksimum likelihood estimation. Contoh yang pertama, ada sebanyak n sampel acak dengan fungsi f x i, theta sama dengan theta kuadrat dikali x dikali dengan eksponen min theta x. Untuk menyelesaikan soal tersebut, ada 3 langkah. Langkah yang pertama, kita mencari L theta-nya terlebih dahulu. Untuk mencari L theta, kita menggunakan rumus hasil kali dari fungsi xi, theta dengan i sama dengan 1 sampai dengan n. Jadi, nilai fungsi yang diketahui dari soal kita masukkan ke dalam rumus. Menjadi hasil kali dari theta kuadrat dikali xi dikali dengan eksponen min theta xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan theta kuadrat dikali x1 dikali dengan eksponen min theta x1 dikali dengan theta kuadrat dikali x2 dikali dengan eksponen min theta x2 sampai dengan theta pangkat n dikali dengan x pangkat n dikali dengan eksponen min theta x pangkat n sama dengan theta pangkat 2n dikali dengan hasil kali dari xi dikali eksponen min theta penjumlahan dari xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n. Itu untuk langkah yang pertamanya. Setelah kita mendapatkan nilai L theta pada langkah pertama, masukkan nilai L theta tersebut ke langkah yang kedua, yaitu ln L theta sama dengan ln dari theta pangkat 2n dikali dengan hasil kali xi dikali eksponen min theta penjumlahan dari xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan ln theta pangkat 2n ditambah dengan ln eksponen min theta penjumlahan dari xi dengan i sama dengan 1 sampai n ditambah dengan ln hasil kali dari xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n sama dengan 2n dikali dengan ln theta dikurang dengan theta penjumlahan dari xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n dikali dengan ln e ditambah dengan ln x1, x2 sampai xn sama dengan 2n ln theta dikurang theta penjumlahan dari xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n ditambah dengan penjumlahan ln xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n. Didapatkan nilai ln L theta sama dengan 2n ln theta dikurang dengan theta penjumlahan xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n ditambah penjumlahan ln xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n.
Selanjutnya kita akan masuk ke langkah yang ketiga. Turunan dari ln L theta terhadap theta sama dengan 0. Sama dengan turunan dari 2n dikali ln theta dikurang dari theta penjumlahan dari xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n ditambah dengan penjumlahan dari ln xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n terhadap theta sama dengan 0, menghasilkan 2n per theta dikurang dengan penjumlahan dari xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n ditambah dengan 0 sama dengan 0. Dikarenakan min penjumlahan dari xi pindah ruas, maka 2n per theta sama dengan penjumlahan dari xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n. Pindah ruas menjadi positif. Theta sama dengan 2n per penjumlahan dari xi. Theta sama dengan 2 per 1 per n penjumlahan dari xi dengan i sama dengan 1 sampai dengan n. Didapatkan theta sama dengan 2 per x bar, dikarenakan x bar itu 1 per n dikali dengan penjumlahan dari xi. Jadi, penduga theta dengan metode MLE adalah 2 per x bar. Sekian contoh untuk contoh yang pertama. Materi atau contoh yang kedua akan dilanjutkan rekan saya Aprima Astuti. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan contoh soal nomor 2. Ada sebanyak n sampel acak dengan fungsi xi, theta sama dengan 1 per theta dikali e pangkat min x per theta, di mana 0,x. Penyelesaiannya langkah pertama yaitu L theta sama dengan pi sama dengan 1 sampai dengan n dikali fungsi xi, theta sama dengan pi sama dengan 1 sampai dengan n dikali 1 per theta dikali e pangkat min x per theta sama dengan 1 per theta dikali e pangkat min x 1 per theta dikali 1 per theta e pangkat min x 2 per theta sampai dengan 1 per theta dikali e min x n per theta. Kemudian L theta sama dengan 1 per theta pangkat n dikali pi sama dengan 1 sampai dengan n dikali e pangkat sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi per theta sama dengan 1 per theta pangkat n dikali pi sama dengan 1 sampai dengan n dikali e pangkat min 1 per theta dikali sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi. I sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi per theta sama dengan ln 1 per theta pangkat n ditambah ln pi sama dengan 1 sampai dengan n dikali e pangkat sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi per theta sama dengan ln 1 dikurang ln theta pangkat n ditambah ln pi sama dengan 1 sampai dengan n dikali e pangkat min 1 per theta dikali sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi. Ln L theta sama dengan min n ln theta dikurang theta pangkat min 1 dikali sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi. Ln E sama dengan min n ln theta dikurang theta pangkat min 1 sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi. Langkah ketiga yaitu turunan min n ln theta dikurang theta pangkat min 1 sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi dibagi turunan theta sama dengan 0. Min n per theta topi ditambah theta topi pangkat min turunan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi sama dengan 0. 1 per theta topi pangkat turunan sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi sama dengan n per theta topi. 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi sama dengan theta topi turunan per theta topi. Theta topi dan turunannya dicoret. Jadi 1 per n sigma i sama dengan 1 sampai dengan n dikali xi sama dengan theta topi. Theta topi sama dengan x bar. Jadi penduga theta topi dengan metode MLE adalah x bar.
Demikian penjelasan saya tentang contoh soal nomor 2 ini. Selanjutnya contoh soal nomor 3 akan dijelaskan oleh rekan saya Olivia Yulanda Saputri. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh 3, yaitu tentukanlah estimator MLE berdasarkan sampel acak berukuran N dari fungsi X dan Theta sama dengan Theta X pangkat Theta min 1. Penyelesaian yang pertama yaitu L Theta sama dengan Pi dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1. F beranggotakan X dan Theta sama dengan I dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1. Theta X pangkat Theta min 1 sama dengan Theta X1 pangkat Theta min 1 dikali dengan Theta X2 pangkat Theta min 1 sampai dengan Theta Xn pangkat Theta min 1. L Theta sama dengan Theta pangkat N Pi dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 SI Theta pangkat 1. Yang cara kedua yaitu ln buka kurung L Theta tutup kurung sama dengan ln buka kurung Theta pangkat N Pi dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 SI pangkat Theta min 1 tutup kurung sama dengan ln Theta pangkat N ditambah ln Pi dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 SI pangkat Theta min 1 sama dengan N ln Theta plus ln buka kurung X1 pangkat Theta min 1 dikali dengan X2 pangkat Theta min 1 sampai dengan Xn Theta min 1 tutup kurung sama dengan N ln Theta sama dengan epsilon dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 ln Xi pangkat Theta min 1 sama dengan N ln Theta sama dengan buka kurung Theta min 1 tutup kurung epsilon dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 ln Xi. Yang ketiga, partial buka kurung ln Theta tutup kurung per partial Theta sama dengan 0. Partial dengan buka kurung N ln Theta plus buka kurung Theta min 1 tutup kurung epsilon dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 ln Xi tutup kurung per partial Theta sama dengan 0. N per Theta sama dengan epsilon dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 ln Xi sama dengan 0. Theta sama dengan min N per epsilon dengan batas atas N dan batas bawah I sama dengan 1 ln X1. Jadi penduga Theta dengan metode MLE adalah N per epsilon pangkat N dengan batas bawah I sama dengan 1 ln Xi. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh keempat, yaitu ada sebanyak n sampel acak dengan fungsi f, x, dan theta sama dengan e pangkat theta pangkat min theta dikali theta pangkat x sama dengan x faktorial. Maka dapat kita cari L theta terlebih dahulu, yaitu di mana f, x, y, dan theta di mana i sama dengan 1 sampai n. Dan kita cari tuh e min theta dikali theta pangkat x per x faktorial di mana i sama dengan 1 sampai n. Maka dapat kita uraikan menjadi e min theta dikali theta pangkat x1 per x1 faktorial dikali e min theta pangkat min theta dikali theta pangkat x2 per x2 faktorial sampai e min theta pangkat min theta dikali theta dipangkatkan x n per xn faktorial. Maka kita dapat e min n theta e pangkat n min theta dikalikan dengan theta sigma xi di mana i sama dengan 1 sampai n dikali 1 per xi faktorial di mana i sama dengan 1 sampai n. Setelah itu langkah kedua kita mencari ln.
ln dikalikan dengan L dikali theta sama dengan ln. Tadi kan kita sudah kita cari L theta-nya, kita masukkan pangkat min n theta dikali theta sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n dikali 1 per xi faktorial, di mana i sama dengan 1 sampai n. Maka kita jabarkan menjadi ln pangkat min n theta ditambah ln theta sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n dikurang ln dikali xi faktorial, di mana i sama dengan 1 sampai n. Setelah itu kita dapat min n theta ditambah sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n dikurang ln theta dikurang ln xi faktorial, di mana i sama dengan 1 sampai n. Kita dapat setelah itu min n theta ditambah sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n dikali ln dikurang ln dikali x1 x2 sampai xn. Maka kita dapat min n theta ditambah sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n dikali ln theta dikurang sigma ln xi, di mana i sama dengan 1 sampai n. Setelah itu kita cara yang ketiga, yaitu dengan rumus boundary dikali ln dikali L dikali theta per boundary theta sama dengan 0. Setelah itu kita masukkan rumusnya, boundary dikali min n theta ditambah sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n dikali ln theta dikurang sigma ln xi, di mana i sama dengan 1 sampai n dibagi boundary theta sama dengan 0. Setelah itu kita dapat min n ditambah 1 per theta sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n dikurang 0 sama dengan 0, sama dengan min n ditambah 1 per theta dikali sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n sama dengan 0. Dapat kita uraikan lagi, dapat kita perkasa lagi menjadi 1 per theta sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n sama dengan n, menjadi theta sama dengan 1 per n sigma xi, di mana i sama dengan 1 sampai n sama dengan theta topi. Dan theta topi yaitu sama dengan x bar. Jadi menduga x bar dengan metode MLE adalah x bar. Setelah penjelasan berikut, apakah kalian masih ada yang belum paham? Alhamdulillah, baiklah sampai sini dulu penjelasan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih bagi yang sudah menonton videonya sampai akhir. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.